Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan seputar kripto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, pada video update kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin. Jadi kita akan mengutamakan untuk update Bitcoin, terutama pada time frame hourly-nya. Karena memang ternyata pada time frame daily-nya itu sebenarnya nggak terlalu banyak aktivitas ya. Kita ngeliat dia sideways aja di kisaran area tertentu. So, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam update-nya. Teman-teman, ada hal yang perlu saya tekankan pada teman-teman yang mungkin masih aktif trading ya, terutama untuk ya kalangan yang di futures market lah ya. Itu boleh perhatikan teman-teman udah boleh mulai slowing down ya, karena kita ngelihat sekarang itu tanggal sudah menunjukkan tanggal 4 dan itu di hari Selasa. Nah, pada hari Kamis teman-teman, tepatnya itu di Rabu malam atau di Kamis dini hari, tepatnya jam 2 pagi itu ada FOMC meeting minutes. Jadi balik lagi, ini udah pasti pembahasan yang nggak jauh-jauh seputar tapering dan lain sebagainya. Udah pasti akan ada impact terhadap market dan juga terhadap nilai dolar ya. Nantinya mungkin akan saya update untuk dolar ya, untuk dolar, tapi nggak di video kali ini, mungkin saya akan update di video berikutnya. Dan juga teman-teman, di hari Jumatnya itu sebenarnya nggak cuma di hari Kamis, jadi di hari Jumat minggu pertama itu udah pasti ada yang namanya non-farm payroll teman-teman. Non-farm payroll itu adalah salah satu data ekonomi penting Amerika Serikat, yang manakala data ini itu menurut saya ya sangat impactful ya. Selain itu juga ada unemployment rate atau data pengangguran. Jadi memang kedua data ini itu adalah data yang paling sangat berpengaruh terhadap kondisi pergerakan market atau financial market. Jadi termasuk stok, termasuk mata uang, atau termasuk teman-teman yang trading di cryptocurrency juga. Walaupun belakangan saya ngelihat impactnya nggak directly ya, dia impactnya cenderung lebih terlambat atau lebih delay gitu. Nah, yang mau saya update untuk time frame daily, pertama kita akan update dari pergerakan Bitcoin dulu ya, terutama untuk ya memang kita update pergerakan Bitcoin sih. Jadi untuk daily sendiri, maksudnya lebih ke arah daily ya, ini kita sebenarnya masih sideways after all teman-teman ya, masih sideways ya. Jadi ingat loh teman-teman, sideways itu kalau bagi saya adalah satu proses untuk akumulasi atau distribusi. Tapi kalau misalkan kita berbicara untuk whales melakukan distribusi dengan harga yang cenderung cukup murah saat ini, harusnya nggak masuk akal gitu ya. Kalau misalkan mereka mau memberikan pressure sellers atau pressure untuk mereka ngebuang barang, itu biasanya terjadi pada saat harga-harga cenderung tinggi teman-teman ya. Itu biasanya sih, tapi balik lagi, yang namanya market selalu ada resiko. Dan menurut pandangan saya sih, something yang bisa ngebuat whales itu ngedam barang dari harga segini ya tidak lain dan tidak bukan adalah berita yang sangat negatif gitu. Dan menurut saya sih harusnya udah nggak terlalu banyak berita yang super negatif ya, kecuali emang Amerika Serikat saat ini yang lagi fokus dalam mengatur regulasi. Dan tentunya teman-teman kalau misalkan ada yang baca kemarin Messari Report ya, di Messari Report juga ada sempat pembahasan tentang seputar masalah regulasi kripto itu yang bisa menjadi pengaruh atau dampak utama dari penggerak kripto di sepanjang tahun ini gitu ya. Kalau nggak salah sih, salah satunya ya. Dan ya itu paling untuk time frame daily. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngelihat pergerakan yang sangat signifikan. Hanya saja posisi market saat ini sideways, dan seperti yang kita udah pernah bahas, ada indikasi mirip dengan kejadian kondisi pada saat di sini teman-teman ya. Jadi ketika dia drop and then breakout and then another drop lagi, lalu sideways. Jadi kalau misalkan memang yang terjadi demikian mirip dengan kondisi pada bulan Juli, maka kita harus prepare teman-teman bahwa kemungkinan market crypto sendiri baru ada movement lagi nanti per Februari mungkin ya. Balik lagi nanti dia lompat sekalipun ya paling nggak jauh-jauh gitu, nggak akan ada istilahnya lompatan yang sangat signifikan membuat harga Bitcoin ini benar-benar meletus sampai new all time high ya. Mungkin itu yang saat ini saya rasa sedang terjadi ya. Balik lagi, akumulasi, fake out sedikit, and then boom, baru meletus. Ada kemungkinan nanti arahnya seperti itu. Tapi untuk saat ini kita tidak wise untuk berasumsi melihat kondisi market. Jadi ada baiknya kita lebih patient saja dalam mengambil kesimpulan dan dalam mengambil action itu. Balik lagi, saya selalu menekankan yang namanya prinsip confirmation ya, supaya kita tahu bahwa kita masuk itu benar-benar ngikutin whales ya. Balik lagi, kita bukan whales teman-teman, kita bukan orang yang ketika entry bisa membuat market ini tuh berubah barnya menjadi warna hijau yang sangat pekat, besar, dan seperti ini ya. Menurut saya itu sangat sulit ya. Oke, so next kita akan lanjut ke hourly-nya. Jadi untuk hourly sendiri saat ini
kita ngelihat ada potensi justru Bitcoin itu bisa berpotensi membentuk yang namanya descending triangle, teman-teman. Walaupun sebenarnya menurut saya ini kurang tepat ya, karena balik lagi di sini ada space yang sangat kosong. Kalau descending triangle itu harusnya seperti ini ya. Jadi aktivitasnya itu sangat rapi dan rapat, tapi kita tetap bisa gunakan trendline yang terbentuk di sini untuk sekedar patokan kita ngelihat seberapakah harga Bitcoin makin lama bisa naik gitu loh. Sejauh mana gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat saat ini sekilas pada time frame 4 jam sendiri, kita ngelihat terbentuk yang namanya right angle descending broadening wedge pattern. Kemarin kita udah sempat lihat bahwa dia ada potensi ngebentuk kayak higher low, yang manakala itu sebenarnya adalah early sign untuk terjadi breakout. Cuma sayangnya tidak ada konfirmasi, teman-teman, dan tidak ada follow up, sehingga menyebabkan balik lagi Bitcoinnya terkoreksi lagi dan akhirnya breakdown lagi dari support yang mini inilah ya, kita bilang miniatur support lah di kisaran area ini. Dan sekarang kita bermain di bawah area miniatur supportnya ya. Sebenarnya masih ada potensi untuk Bitcoin bahkan turun sampai 44.900, karena balik lagi di sini kita ngelihat ada potensi membentuk yang namanya C right angle descending broadening wedge pattern, yang artinya kita bisa aja dites sampai ke bagian paling bawahnya, teman-teman. Cuma kalau misalkan kita lihat dia ketahan di kisaran area ini, jangan heran juga, teman-teman. Kenapa? Karena memang di area tersebutlah kita melihat ada key support yang menahan laju pelemahan Bitcoin ya. Jadi kayak mantul ya kan, Eden mantul, sekarang pun sama ya, demikian mantul ya, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi kita ngelihat dia setidaknya ada reaksi, teman-teman. Ini kalau kalian lihat ya, buntut panjang ini pada bagian bawah biasanya mengindikasikan bahwa sellers itu sudah nggak lagi melakukan pressure terhadap market, sehingga siapapun yang melakukan transaksi pembelian dari area ini itu bisa membantu mendongkrak atau menahan laju pelemahan pada Bitcoin ya. Di sisi lain sebenarnya kita ngelihat juga ada aja potensi seperti dia membentuk yang namanya bearish pennant ya kan, setelah dia pressure cukup signifikan, bearish pennant harusnya breakdown, tapi yang terjadi saat ini adalah breakout atau breaknya ke arah atas. Jadi kita bisa sedikit adjust si bearish pennant ini membentuk atau berpotensi yang namanya membentuk si bullish flag pattern atau bearish flag pattern ya. Jadi lebih kayak drop and then bearish ya kan, korektif and then boom dia drop lagi ya. Ada potensi seperti itu. Balik lagi kita harus ngelihat ya, apakah si Bitcoin ini sendiri capable untuk ngebreak lagi di area support sebelumnya, which means ini di kisaran area kurang lebih $46.700 ya. Ini sebenarnya akan sangat sulit buat kita trading di Bitcoin untuk saat ini. Makanya kemarin akhirnya kita memutuskan untuk ngebahas tentang seputar Koti ya. Dan ternyata teman-teman, lucky for us ya, di Koti harusnya sih semua happy ya, karena kita ngelihat setelah pembahasan kemarin di Koti ternyata dia rebound lagi cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan saat ini harga Koti, teman-teman, itu bahkan sudah mau break dari key atau bahkan sudah break dari key resistance-nya. Nah, teman-teman kalau perhatikan tadi ya, entry point saya terhadap Koti itu di harga 0,3781, basically karena memang ada konfirmasi yang saya lihat di situ terjadi. Jadi sekarang posisi masih dalam keadaan floating profit, dan semoga kira-kira teman-teman yang entry di Koti juga dalam keadaan profit ya. Make sure kalian juga harus prepare strategi untuk exitnya, karena kita di sini ngelihat juga ada beberapa area potensi support atau resistance yang bisa nahan laju penguatan dari si Koti, terutama trendline yang terbentuk pada time frame lebih besarnya ya. Dia ngebentuk semacam symmetrical triangle. So do be careful buat teman-teman yang masih trading. Mudah-mudahan profitnya bisa dikantongin ya, dan jangan sampai istilahnya ke skip lagi, cuman di ya biasa screenshot doang, habis itu share ke teman-teman doang, ternyata nggak di exit gitu ya. Oke, so saya rasa teman-teman, thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada video update kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.